Sejahtera untuk kita semua, sebuah harapan besar teman-teman sosiologi, khususnya teman-teman yang memprogramkan mata kuliah sosiologi ilmu politik, tetap dalam keadaan yang sehat dan lewat kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita tidak asing lagi dengan bersejumlah isu-isu sosial yang terjadi ketika adanya pandemi COVID-19 yang sampai masuk ke ranah Indonesia sampai saat ini, yang belum sampai dituntaskan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahkan ketika virus ini semakin menyebar luas dan memakan sejumlah korban yang cukup banyak, terjadi sejumlah kebijakan yang menurut mata publik, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini terjadi tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, adanya tumpang tindih antara kementerian, pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah tentunya, yang berakibatkan terjadi konflik politik terkait dengan kebijakan-kebijakan. Namun dalam kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit terkait dengan isu yang boleh dikatakan cukup panas untuk dibicarakan sampai saat ini, terkait dengan kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT yang mana anggaran tersebut diambil dari dana desa, tujuan untuk membantu masyarakat yang berada pada lapisan terendah dalam segi ekonomi. Nah, kalau kita melihat dari teori stratifikasi sosial, tentunya ada 3 lapisan masyarakat: lapisan paling atas dan juga menengah atau middle class, dan juga ada kelas bawah atau yang disebut dengan lower class. Nah, dilihat dari segi ekonomi, masyarakat yang berada pada lapisan bawah adalah masyarakat yang secara ekonomi sangat kurang mampu. Oleh karenanya dengan terjadinya COVID-19, sejumlah masyarakat yang sebenarnya tadi harus bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, akhirnya harus mengalami kewalahan. Oleh karenanya, dari permasalahan ini timbullah sebuah kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun sejumlah regulasi atau sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terjadi permasalahan di lapangan yang walaupun secara administrasi itu berjalan sedemikian baiknya, tapi faktanya di lapangan bertentangan dengan apa yang terjadi. Namun jauh sebelum itu, tentunya kita harus tahu dulu kebijakan itu sebenarnya berasal dari kapan, era yang mana, sehingga timbulnya sebuah kata dari kebijakan tersebut. Nah, kalau kita mengingat kembali pernyataan dari Aristoteles, dia mengatakan bahwa kebaikan bersama tidak mungkin tercipta diciptakan tanpa adanya virtus. Nah, maksud dari Aristoteles tersebut adalah apa yang dikatakan dengan virtus tidak semata-mata berbicara tentang kebijakan saja, tetapi juga berbicara tentang keadilan, berbicara tentang keberanian, berbicara tentang solidaritas dalam masyarakat, dan juga tidak terlepas dengan apanya yang disebut dengan kebijaksanaan. Sehingga di dalam merumuskan sebuah kebijakan, tentunya di dalamnya adalah terdapat kata bijak menurut Aristoteles. Ketika berefleksi kembali pada abad ke-17, terjadi sebuah gejala baru atau permasalahan yang baru untuk dunia pada waktu itu di abad yang ke-17, yang mana muncul sebuah ekonomi dagang yang disebut sebagai gulda. Dan ekonomi dagang ini yang pada waktu itu berjamur di negara Inggris, bahkan sampai ke pinggiran pesisir Eropa pada waktu itu. Nah, dari sinilah timbulnya sebuah apa yang dikatakan dengan kapitalisme baru, kapitalisme gaya modern. Nah, ketika terjadi dari abad ke-17 ini, muncullah sebuah perubahan dalam kebijakan politik, karena
tidak mau lagi mencatat sejarah hitam untuk bagian ilmu politik, sehingga pada waktu itu politik mulai berefleksi dan mulai merubah sistem dari masa abad ke-17 itu menjadi sebuah perumusan akan kebijakan yang mengutamakan akan kepentingan bersama, kepentingan publik, dengan membentuk sebuah membuat sebuah lembaga politik kebijakan yang mana keputusan-keputusan tersebut diambil oleh orang-orang yang berada pada lingkaran kekuasaan dalam sebuah negara, sehingga kebijakan itu dikeluarkan bukan hanya pada masyarakat yang awam, tetapi bagi mereka yang duduk di bangku-bangku kekuasaan, bangku yang ada pada lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, kalau kita mau melihat pada tujuan dari sebuah kebijakan, tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan sebuah tujuan yang sama, yang selaras. Nah, dari tujuan ini kita melihat pada hari ini, realitas hari ini, terjadi tumpang tindih antara kebijakan pusat dan juga kebijakan pemerintahan daerah atau pemerintahan kota. Karena yang kebijakan dari pusat mengeluarkan A, ditanggapi oleh pemerintahan daerah mengaplikasikannya B, berbeda sesuai dengan apa yang tujuan dari secara teoritis dari kebijakan tadi, pembuatan kebijakan tadi. Dan ketika kita berbicara tentang kebijakan, tentunya kita akan berbicara tentang sebuah keputusan-keputusan yang diambil oleh para elit politik untuk memecahkan sebuah permasalahan di tengah masyarakat. Menurut William Dunn, kurang lebih terdapat ada 5 tahapan di dalam membuat sebuah atau merumuskan sebuah kebijakan. Tahap pertama, tahap perumusan agenda. Di dalam tahap perumusan agenda ini, bagaimana para elit menempatkan sebuah masalah pada agenda publik yang akan diselesaikan. Dan tahap yang kedua adalah tahap formulasi, yang mana tahap formulasi kebijakan ini adalah tahap di mana mencari jalan keluar di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan publik. Yang tahap yang ketiga adalah tahap adopsi kebijakan, yang mana di dalam tahap adopsi ini yang pembuat kebijakan atau para elit pembuat kebijakan menyiapkan sejumlah alternatif untuk ketika alternatif A tidak bisa dijalankan, maka ada alternatif lain yang akan dijalankan, seperti itu. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap implementasi, yang mana tahap ini kebijakan yang telah diputuskan, yang telah dirancang, yang telah dibuat dan akan siap untuk diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan juga sumber daya finansial lewat lembaga-lembaga yang bersangkutan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, uniknya di tahap evaluasi ini adalah setiap elit yang pembuat kebijakan mestinya harus mengevaluasi kembali setiap kebijakan yang dikeluarkan awalnya untuk meninjau sejauh mana kebijakan tersebut yang dikeluarkan bisa menjawab apa yang disebut dengan permasalahan publik, dan bila mana kebijakan dikeluarkan pertama tidak menjawab permasalahan yang telah menjadi permasalahan di tengah masyarakat, makanya harus ada alternatif lain yang harus disediakan oleh elit. Karena itu perlunya ada sebuah evaluasi. Nah, untuk dari kelima tahapan ini, jika kita melihat situasi saat ini dengan COVID-19, pada beberapa hari kemarin terjadi protes yang sangat-sangat besar oleh bupati dari Boltim, Bupati Bolang Mongondo Timur yang berada di Sulawesi Selatan, atas nama Saham Salim Lanjar. Beliau memprotes atau mengeluarkan amarah yang besar kepada Menteri Kabinet
Presiden Jokowi saat ini, yang mana setiap menteri mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda. Padahal dalam memutuskan sebuah kebijakan mestinya harus ada pembahasan yang sah di antara pembahasan yang searah di antara para kabinet. Tetapi yang realitas sekarang terjadi tumpang tindih. Contohnya kemarin berita keluar, Menteri Desa menghimbau agar pembagian bantuan langsung tunai tersebut dibagikan secara tunai dan juga secara tidak tunai atau melalui rekening, dan dilarang untuk melakukan bantuan langsung tunai, pembagian BLT secara pembagian menurut sembako, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Namun faktanya ketika saya membaca beberapa berita dan juga sempat berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa yang sudah pulang ke kampung, menceritakan terjadi polemik di desa yang mana sudah ditetapkan pembagian BLT sebesar 600.000 per kakak, per kepala keluarga. Namun nyatanya di lapangan pembagian tersebut per kakak hanya ada yang 500.000 dan juga ada yang 400 dan seterusnya. Nah, tentunya ketika adanya permasalahan seperti ini di lapangan, mestinya setiap menteri tidak harus mengeluarkan kebijakan lagi yang membuat terjadi bingung masyarakat untuk mencernanya, karena dari setiap menteri memiliki kebijakan yang berbeda terhadap satu objek yang sama, yaitu tentang BLT. Sehingga menurut saya Bupati Bultim yang mengeluapkan amarahnya, saya rasa itu adalah sesuatu yang wajar, karena memang itu adalah salah satu respon terhadap sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan di luar dari elit-elit politik itu. Nah, kebijakan itu bisa berjalan dengan baik ketika terjadinya sebuah evaluasi, terjadinya sebuah pengawasan bersama dengan melibatkan sejumlah pihak. Oleh karenanya, dalam membuat kebijakan tersebut, dalam melaksanakan pun kebijakan tersebut, perlu adanya sebuah nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Terlepas dari setiap kabinet, menurut saya mestinya lembaga legislatif perlu untuk adakan evaluasi, adakan sebuah pengawasan di dalamnya secara langsung, tanpa harus mengeluarkan statement lewat media yang menimbulkan sebuah propaganda di tengah-tengah masyarakat. Alangkah baiknya ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai di lapangan dengan kebijakan dikeluarkan, mestinya menteri yang bersangkutan dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI untuk mengadakan sebuah pertemuan atau sidang untuk mengevaluasi sebagai bentuk kinerja dari badan legislatif sebagai fungsi pengawasan terhadap sebuah kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga eksekutif. Mungkin ini komentar dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.